Buat maju, abang maju. Ini. Jadi inilah. Coba inilah, lah. Nih, kan? kita dengerin. Gimana nih hebatnya nih. Jadi lagu itu dulu Ai di ingoto robeito Nadi parsobanani kan. Referen aja tong, itu. Masuk kok referen aja puas wah. Jadi gatung-gatung aja kok inilah Pak Ice ini memang langsung kesurupan. Ya. Memang luar biasa. Inilah. Itulah dia. Anaknya mana mau bah? Aku ya mang yo toto ho sudah jual mai bang. Sekarang saya mengajak Anda untuk kita diskusikan lebih dalam mengapa trio-trio Batak begitu populer dan menguasai panggung-panggung musik dan seni di Indonesia di era tahun 70-an. Sehingga kita akan sangat menarik jika melihat konsep seniman Batak yang populer pada era 70, 80, 90. Hampir semua mengusung konsep trio. Lalu bagaimana Jen Butar-Butar memandang fenomena ini? Konsep trio yang begitu mengakar dalam seniman Batak belum banyak yang meneliti. Orang-orang Batak memilih mendirikan konsep trio dibandingkan membuat sebuah band. Padahal sejak dulu popularitas band tidak pernah surut. Yes. Ya kalau saya mau sebut Panbers juga ya, itu bandnya. Setelah aku pahami, konsep trio ini memang lahir dan akhirnya sebagai budaya dalam permusikan tanah Batak tidak lain akibat pengaruh musik gereja. Terima kasih gereja. Jadi kalau ini ternyata yang melahirkan ini, kajian saya. Kebiasaan orang Batak yang ke gereja sejak kecil diperlihatkan, bahkan diajarkan, dan akhirnya turut ikut dalam nyanyian, bahkan kor. Menjadikan itu sebuah konsep yang sulit hilang dari orang Batak yang Nasrani, yang mempunyai agama Kristen. Memecah suara menjadi 3 bagian setiap kali bernyanyi waktu itu, yakni sopran, kalau bahasa Batak disebut marsada, berarti merlugusada gitu, lagu 1, suara yang 1. Kemudian alto disebut merdua, artinya suara 2. Baru tenor, martolu, suara 3. Jadi 1, 2, dan 3. Inilah yang kemudian mengharuskan 3 penyanyi. Karena ada suara 1, suara 2, suara ketiga. Bahkan setelah aku telusuri pelan-pelan, kami dalami trio Batak pertama itu lahir pasca Perang Dunia Kedua. Oke? Perang Dunia Kedua. Nah, ini lihat nih, Jens. Ya. Namanya Trio Marihot. Mereka rekaman di Jerman. Nah, karena waktu itu tidak ada rekaman di Indonesia. Nah, ternyata lagunya adalah Trio Marihot. Ini dia. Ya.
Lagunya itu Dago Inang Sarge. Dago Inang Sarge, Dago Inang Sarge, Dasomoni Doho Hape. Dago Inang Sarge, Dago Inang Sarge, Dago Inang Sarge. Dasomoni doho HP parucuk bentar moni do terus. Nah, inilah lagu ini dulu. Sampai sekarang semua orang Batak bisa menyanyikan ini. Yes. Oke. Nah, trio Marihot ini beranggotakan si Marihot, si Saulius dan Paul Huta Barat. Ini yang kita catat. Oke. Mereka telah rekaman dengan iringan musik barat di Jerman oleh Panapon Recording Company. Nah, saya yakin para musisi Batak nggak banyak lagi yang ingat ini. Apalagi yang masa milenial ini. Tapi ini Jens, masa di permulaan. Sekarang, kalau masa sunyi, 50-60-an, ini setengah mati melakukan ini, mungkin pernah dengar. Ini dia, Trio Parsito. Lahirlah Trio Parsito yang beranggotakan Parlin Pardede, Piet Sitompul, Tigor Tobing. Terbentuk tahun 1963. Berarti 1 tahun kemudian baru aku lahir. Yang membawakan genre musik Batak, musik pop Batak yang pada masa itu mereka bernyanyi masih diiringi oleh gitar. Ini gambarnya ini. Jadi sejak dulu rupanya trio Batak tampil dengan baju-baju yang keren nih. Agak ke barat-baratan. Jadi memang pengaruh gereja dengan teori Jermannya. Jadi terima kasih kepada Opui I.L. Nomensen yang membawa agama Kristen ke tanah Batak, membangun gereja, lalu melahirkan trio-trio tadi, karena tadi sekolah minggu, tapi pakaiannya pun langsung modern ini. Sekarang ini pasti kejayaan. Ngeri-ngeri nih gambarnya. Nih, ayo semua musisi Batak. Mungkin kau udah nggak punya lagi album ini. Kita lihatkan ini, kejayaan 70 sampai sekarang. Oke ya. Tahun 70-an, trio Golden Heart. Wah, saya masih menikmati lagu ini. Yang paling saya kena ini, Ibar ni buru Batak, du buru Jawa. Adong masada. Adong dosada terhira sahid di buru kita. Dadi. Ayo, itulah dia. Ini dia Daka Huta Galung, Bang Daka masih hidup. Ya. Bang Star Pangaribuan ini sudah meninggal ya. Bang Ronald Lumban Tobing. Ya, masih di apa ini, di Batam sepertinya ini. Oke, di Batam dan dimanapun Anda, terima kasih Trio Golden Heart Anda mengisi ini. Ini 2 volume ke-9 itu, mini rekor. Hits yang diciptakan dan berhasil bertahan sampai hari ini di telinga milenial adalah lagu Didia Rokapi. Ya, si Daka Huta Galung ini ya. Bang Daka. Pokoknya Bang Daka ini luar biasa ini. Nah, itu tahun 70-an. Setelah sekian 6 tahunan dari tahun 70-an, barulah muncul Trio Lasidos tahun 76. Tapi kalau kita lihat gambarnya tadi Trio Golden Heart, gayanya masih gaya jubrai begitu kan? Tapi kalau Trio Lasidos dengan Hilman Padang, Buntora Situmorang dan Jack Marpaung, gayanya sudah koboi. Kacamata hitam, ribbon gitu kan. Ini lagunya macam-macam, Bersatu Bangsa Batak. Ini salah satu album saja. Tingginya suara Jack Marpaung membuat tonggak baru teknik bernyanyi trio Batak. Yakni tersaji suara alto tinggi par 5. Jadi kalau tadi itu Parsada, par 2, par tolu, sekarang menjadi par 5. Jadi Bang Jack Marpaung lah yang memulainya makin ke suara 5. Kalau bahasa kasarnya, dia lah setannya. Suara 5. Dia. Kamar 13. Kalau saya hinca panjatan 13. Itu dia. Di tahun 76, di tahun yang sama, tapi tadi itu pakai topi cowboy. Tapi kalau kemudian lahir trio Friendship Pop Tapanuli, ini Erik Silitonga, Willy Silalahi, Edi Silitonga, dia udah pakai ulos tuh. Dia nggak pakai baju, tapi ulos di pangdang ini, ini udah mulai agak-agak kembali ke Bataknya, menemukan jati diri Bataknya itu. Nah, zaman ini adung-adung lah paling ngetop, maka di sini disebut Andung Ni Anak Buah Baju. Ya kan? Masih ingat ya, Jens ya? Andung Ni Anak Buah Baju ya. Betul, bedanya. Lupa hotel. Ini album pertama mereka Burju Mahobutet dengan irama ditokohi arranger musik oleh Bartje van Houten asal Belanda. Jadi orang Batak ini masih ada urusan Eropa lah ini.
Ya kan? Barce Pan Houten. Pan Houten, iya. Ibelah daun Jabunami Ober Jaburo. Itu. Habis Barce Pan Houten, Pan Palenhoven, Pan Basten baru Pan Jahitan. Burju mau butet. Oh. Betul. Mana dia? Ini tuh be. Apa malu bigi terwingot deh. Apa? Melody King Trio. Oke? Ini sang juara festival lagu Batak tingkat nasional tahun 80. Ini Asito Situmeang, Harun Situmeang, Thompson Napitupulu. Oke? Nah, kemudian Thompson digantikan oleh Jens Butar-Butar. Kamu tuan, ketahuan kau kan? Di mana rekam jejakmu? Foto sudah kedusam. Nah, ini dia. Oke? Jadi ternyata Bung Thompson Napitupulu digantikan Jens Butar-Butar. Tahun 78 ini Melody King Trio. Oke? Trio ini menjuarai festival lagu Batak tingkat nasional dengan judul album berjudul Inang Pangkat Timi, ciptaan Jujung Panjaitan. Tetap Panjaitan. Siap kudu udah bawa. Itu? Kabarnya saat itu Melody King Trio sering diundang oleh Istana Negara. Benar, Jen? Iya. Benar. Pas. Jadi Melody King ini? Iya. Oh, luar biasa. Pak Yofave. Jadi meskipun kau lahir di ujung-ujung bodar, mainanmu di istana, luar negeri, iya. Anak namanya mau bah, Amin. hormat, jujur, maroma, bayi mai. Bukan, dari mana dah Pak? Tenang aja, detail lah kau Pak. Nanti ku telanjangi semua nanti rekam jejakmu ini. Mulai yang baik dan yang buruk. Oke, lanjut. Nah, itu tahun 78 ya. Tahun 70 masih sekarang kita muncul lagi, tahun 79. Ini trio MCC. Oke, masanya Iran Ambarita, Charles Simbolon, Tua Doren Situmorang. Ini Charles Simbolon yang kemudian berhijrah menjadi trio Ambisi. Tapi trio MCC masih ada, Bang Iran Ambarita masih ada. Bang Charles Simbolon sudah mendahului kita. Tua Doren Situmorang masih ada? Udah pergi. Udah pergi juga. Jadi tinggal Bang Iran Ambarita ini. Ini album spesial trio Ambisi, MCC tahun 79. Trio Ambisi ini memang sangat populer sampai ujung sepeninggalnya Charles Simbolon. Banyak lagu-lagu ini yang sangat kena zaman-zaman aku lah ini. Kalau kau ini anak kali lah ini. Tinggal masih ada Andi Situmorang dan juga Joel Harlen Simanjunta. Oke, terus. Nah, dan semakin menjamurlah trio-trio baru di tanah Batak. Sehingga lahirlah Amigos Band. Memang tidak trio, ada beberapa tadi sudah disampaikan, tapi muncul dengan luar biasa, bukan karena lagu Bataknya, justru karena lagu Seroja, Cintaku di Kota Medan, bahkan Semalam di Malaysia. Kalau kita bacakan sedikit ini, teman-teman netizen. Kemudian pada tahun 1986 muncullah Amigos Band. Bermula dari vokal grup konvensional yang sering tampil di hotel-hotel ibu kota, plus, nah ini tambah tadi kan, hotel-hotel di Bangkok, di Kuala Lumpur, sampai di Cape Town, di Afrika. Oke. Amigos sebagai entertain semakin berkibar setelah rekaman pop Melayu. Betul ya? Betul. Tahun 94, makanya Reinhard Nainggolan namanya jadi Ahmad. Ketahuan ada lagi saran. Disusul pop Indonesia Cintaku di Kota Medan. Dan sudahlah produksi Virgo Record dan Virgo Record dan Blackboard. Betul. Album Bunga Seroja juga kian mempopulerkan nama Amigos di Jazirah Melayu, di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini belum lagi kena anak Deli ya? Belum. Pejotik anak Deli nih. Goyang-goyang anak Deli, goyang-goyang sambil bernyanyi di tanah lapang. Tanah lapang kisaran. Setelah kau dengar dan kau lihat masa zaman Belanda, masuknya tadi agama, kemudian bertrio, kemudian masa sunyi, kemudian masa kejayaan. Anda bangga menjadi penyanyi trio? Penyanyi Batak? Sangat bangga. Awalnya udah dari Jerman ya. Gila banget itu benar-benar. Kita nggak sedikit pun baru ini. Kok Pak Hica yang dapat ini duluan gitu. Sementara kita seniman Batak nggak pernah tahu ini. Sangat luar biasa. Memang ya kalau menurut aku pemain-pemain
yang gitar sendiri kayak kami lah ya, bisa mengusung kami seluruh dunia ini kurasa ya. Bisa kontrak kerja hotel-hotel seluruh dunia ini gara-gara gitar ini, gara-gara gitar Situlu Batu. Situlu Batu. Iya. Jadi bangga lah, bangga. Oke, begitu sekarang Anda mengerti ternyata jejakmu sudah terlalu jauh dan panjang. Sudah berapa puluh tahun main musik? Udah 35 tahun. 35 tahun. Dan kalau kita bikin tahapan-tahapannya, begitulah perjalanan musik Batak tadi. Iya. Meskipun catatan riset teman-teman di Medan bahwa budaya Batak tinggal 20%. Dan kalianlah itu yang mempertahankan yang 20% itu. Iya. Jadi Jens harus tetap semangat, harus tetap sehat dan Pasti. terus mengembangkan. Pasti, amin. Nah, Pasti. selain alat-alat musik tadi ya, tadi itu udah trio-trio tadi kita pakai, sekarang kan alat sudah canggih-canggih. Iya. Selain suling, juga saksofon, mana lagi alat-alat musik Batak yang kalian pakai, yang mulai ditinggalkan tapi dimunculkan lagi, atau ada tapi nggak pernah ditampilkan lagi? Anda galau melihat musik Batak yang tidak dipakai lagi? Pastilah, kadang ya itu musisi-musisi sekarang apalagi seperti inilah. Seperti Tulila kan hilang sekali. Hilang Tulila. Karena memang Hasapi, Gondang, Garatung itu kan memang harus ada. Harus ada di suatu pesta. Tidak bisa hilang itu. Kalau nggak ada Gondang, udah langsung disuruh pulang. Mana Gondang kalian? Gitu kan. Tapi yang sangat terlupakan itu Tulila. Kurasa nggak ada yang pakai Tulila ini kecuali ada teman sahabat, siapa namanya itu? Ya, yang kasihmu yang selalu kau bawa ke Siantar kemana-mana. Sardoni ini anak muda yang saya minta mengembangkan. Ya, kalau bisa adik-adiknya dilatih lagi siapa yang berpoten. Hampir sama sih. Memang sih jauh dengan suling ya. Karena satu kunci dia. Iya. Tapi bisa memanggil orang di balik gunung. Bisa. Istilahnya dulu di kampung kami bisa mendatangkan hujan. Itu tuh dia. Jadi sekarang sih memang harus ada kalau kupikir ya, karena seniman Batak ini apalagi goci-goci harus ada yang jadi bapak. Gitu. Nah, itu dia. Jadi sekarang kita punya pemahaman yang utuh sejarah dan napak tilas rekam jejak tadi. Ini akan mendorong gereja juga atau siapapun sanggar. Sekarang udah banyak sanggar mulai berlatih lagi terus untuk kembali kepada alur itu karena dialah yang menghasilkan musik-musik yang hebat tadi, tapi harus kembali ke musik-musik tradisional kita yang tidak kalah dengan musik-musik yang internasional tadi. Betul. Dan Zen Putar-Putar memainkan itu secara sempurna antara suling dan juga saksofon ini yang kita anggap ini peradaban modern. Ini barat, ini timur. Kalau digabungkan dia menjadi sangat harmoni, luar biasa. Jadi ada cerita satu tentang suling ini gitu Masih suling lagi nih ya? Ini, bangga banget. Kami ke Italia ya. Wih, Italia lagi nih? Italia lagi dulu. Bagus. Berangkat ke Italia. Parujung Bontaro. Parmakor. Parmakor, Bama. Ketemulah di sana pemain suling dari India. Wih, India. dia suling gini juga ya? Ya, gini juga. Tapi di sana, kulihat dia waktu sound check itu sebelum main dia, karena aku pemain suling, kan, kok enak kali dia main. Si India ini. Kok jago kali dia main. Maksud aku di situ, suling India bisa top seluruh dunia ini. Yang kusesalkan satu, kenapa suling Batak tidak pernah dijual dengan solo? Walaupun lain dia punya style American Latin apa Jona, suling yang apa itu hampir sama dia. Tapi maksudnya sama teman-teman pemain suling semua di seluruh orang Batak ya yang jago main suling, buatlah sesuatu untuk suling ini gitu kan. Kayak dia itulah orang India itu semua terpaku hanya main sendiri suling. Si orang India ini. Orang India. Waktu Hanya itu sendiri. Kau nggak tertantang untuk mainkannya sendiri? Ya, memang di situ karena beda tempat kita. Oh ya. Orang India di sini, kami di ujung. Jadi aku untuk melihat itu waktu latihan aja. Wah, aku terherannya orang ini satu suling bisa dijual. Bisa berangkat dari India ke Italia gitu.
dia kontrak di situ, kita nggak tahu kan, cuman maksud aku ini suling ini harus betul-betul Iya, iya. diusung lah untuk go nasional, internasional. Oke. Keren banget. Dan kalau ada yang memintamu tampil konser tunggal suling bersama Jens Butar-Butar Aduh, mau banget dah. di sebelah Hinca Panjaitan macam Hey! keren sekali. Keren. Cita-cita menjadi. Tapi aku yakin, Oke. karena Pak Hinca ini kan cinta budaya, parhuta-huta. cinta budaya kawan ini. Oke. Alamak. Nah, Jens balik lagi. Kita balik tadi ke soal cerita tentang era globalisasi tadi yang trio-trio tadi itu ya. Kita mau dengar cerita kesaksianmu. Apa yang paling mengenakkan jadi trio dan apa yang paling nggak enak? Apa yang mengenakan? Memang kalau trio itu memang udah dari Jerman tadinya itu kan. Oke. Rekaman orang itu trio kan. Iya. Waktu kau pindah-pindah kan mulai dari trio ini Iya. band. Sebenarnya mengenakan itu bagi saya supaya tetap kompak dan apalagi udah solid grup itu, udah ada solid bukan hanya top tapi harmonisasi vokal. Udah solid lah, udah jago lah. Suara 3 jago, Iya. suara 2 jago, suara 1 jago. Jadi yang paling mengenakan itu sebenarnya harus kalau dibilang orang Batak itu Marsada Roha. Marsada Roha. Situlah yang enak ya. Ya. Tapi kalau yang paling membikin kau atau ancaman trio ini selalu bubar apa? Ini kalau kulihat ya setelah pulang kami dari muter-muter, nggak ngerti aku. Kok baru rekaman belum selesai album udah bubar? Nah. Saya juga paling bertanya di itu apa gerangan ini? Sementara kalian yang lama-lama itu bertahan lama Itu sekali. dia. Sekarang trio-trio baru ini seminggu, Bubar. sebulan, bubar. Kenapa? Yang paling disakitkan orang itu udah buat album. Entah gara-gara apa, tersinggung dikit tidak bisa dimaafkan apa gimana? Bubar. Aku pun bisanya buat trio, bubar lagi baru selesai rekaman. Itu sakitnya. Jadi betul-betul kalau kulihat zaman sekarang ini tidak ada yang harus dibanggakan banget dari trio-trio sekarang yang menurut aku. Apakah karena karbitan? Karena tiba-tiba udah bisa nyanyi di kafe langsung udah trio. Satu itu gitu, Pak. Nah, Karbitan lah, datang dari kampung, dari ya. dari tanah Jawa sampai Jakarta. Ya hanya beberapa lagu Batak, only lagu Batak lah tahunya. Udah main nanti di kafe, udah jago orang itu pating-tengan kan Oke, gitu. bubar. Wah. Jadi solidnya nggak sempat harmoni. Iya gitu. Jadi nggak sempat merasakan sakitnya. Nah, oke Jens, terima Oke. kasih sudah datang di Ruang 1031, Gedung Nusantara Wow. di DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Ruang ini adalah ruang bagi semua kita untuk memperbincangkan banyak hal tentang politik, ekonomi, kesejahteraan, budaya, adat istiadat, dan seterusnya. Kali ini, sekali lagi, inilah Jens Butar-Butar dan akan terus saya gali seluruh musisi-musisi dan seniman-seniman budaya Batak, juga budaya-budaya yang lain, entah dari NTT tentang Maumere misalnya, kemudian di Timur Ambon, kemudian di Manado, Jawa, dan seterusnya. Karena budaya adalah pondasi utama kita membangun negeri tetap sejahtera, seperti kata pasal 32. Jadi, jangan remehkan budaya. Dan saya minta negara hadirlah untuk memajukan kebudayaan kita. Amin. Horas, Jen! Horas. Sukses selalu. Luar biasa, Wah, luar biasa. Begitu. Harum musik bawah. Iya, dong, udah tuk sedendaya honian. Baik. Nah, pemirsa, aku juga ngajak dulu ini, kasih dulu lagu yang paling enak dulu kau bikin. Oh, itu atuh ya. Ama dangi buku gitar munakian. Jadi karena Pak Hinca minta lagu itu tanpa uning-uningan, tanpa apa, tiok nah. Oke. Oke. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Oh Malaysia. Jangan ini takut. Oh di mana kawan dulu
kawan dulu yang sama berjuang di kisaran. Jadi, baik maju penutup nih. Tiup mual daftar di rumah. Bagus. Kawan gue ikut benomu do. Memang Pak Hica pamataku do Pak Hica. Maaf. Asa IBG sudah teman-teman netizen, lagu ini bagi siapapun sebenarnya Ya. sangat kena karena ada apa namanya ya, karisma lagu ini tentang masa lalunya Ya. sejak kecil. Dan jangan pernah lupakan masa lalumu karena kau tak pernah ada hari ini kalau kau tak ada yang lalu. Jadi kali Pak Hica itu Bang. Baik sulit nih. Oke. Ya. Dio pemualdang tarinumang porhot pehaudang tarjak kita sengon saat duduk di hil-hil namar salauni nacit dana hutaun aleina tiburuau tadik tadingan dana hinan. Goda deh, luar biasa. Ayo motor bisa duduk. Wih, nggak nanalang mulu hono itu panitur. Mulu ka bikin cutu kali. Oh, ala gincu na hayna warna terongi kan? Yes. Oh, seduh. Ya, kada di parmahan. Refrennya. Dan tersurat bersidang ngolong. Alu bawa.